dong. Jangan ada-ada, gua disuruh di sini, ini bukannya. Nah, itu dia Pak. Ini dia contohnya nih Pak Dewan nih. Anggota Dewan aja masuk ke sini begini, bagaimana masyarakat biasa. Coba. Bagaimana kami warga yang lemah di sini, Bos? Anggota Dewan Bu Cap. Ini suruh buka dulu. Udah susah. Mana bisa Pak? Itu dia Rembo deh karpet kayak gini nih. Nah, iya, bagaimana kalau orang biasa coba Belum ada kesepakatan, belum ada. Ayo cepat. Masa security tidak membela ini anggota dewan mau masuk bisa? Ayo masuk aja. Yang lain jangan dulu ya, biar Pak Dewan dulu ya. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting mah ada perwakilan aja. Ya, Pak Dewannya aja syukur yang juga orang Dewan juga bisa masuk Pak. Kita mah ini dari dulu ini mah kita mah. Siap Bu. Pintunya buka aja pintunya. Di belakang itu ada banyak cerobong. Terus itu yang dirasakan sama warga. Nah, kita punya juga nih ada beberapa gedung bangunan yang digunakan jadi produksi dan ada mesin produksi. Oh ya gitu Nah, kan itu yang kita minta itu dicek. juga seimbang ya. Permaknanya kan ini masalahnya AMDAL apa-apa. Ya. Kalau AMDAL kan di bawah komisi 3 nih. Oke. Kebenaran kan saya nih komisinya. Ya. Kita biar jelas, biar sama-sama saling masyarakat untung, pengusaha untung, pemerintah untung. Benar nggak? Ya, sepakat. Iya. Ya. Seperti itu. Ya kita ingin tahu langsung tuh bulan. Yang masalah yang Saya minta ini dong Badan Dem. Ini banyak demo nih. Saya lagi masuk nggak masuk juga. Dan Rami Sukaraja suruh ke pabrik Rainbow sekarang ya. Maaf ya. Di Rainbow Sukaraja dan Ramil tahu kok. Ya. Rainbow. Tolong ya. Suruh telepon Kapolres dulu. Jangan main handphone kamu, panggil perwakilan perusahaannya mau ngapain? Iya. Masa kamu di luar? Enggak Pak Bio, sekarang mah gini. Kita kesini nggak dihargain. Saya nggak bakalan mau sampai nunggu Satpol PP karena Satpol PP kecamatan tidak bisa ada bawa segel. Ya udah telepon aja. Telepon aja itu. Bawa polis lain. Masa gua ngobrol sama security Pak, saat ini perusahaan hargain kami ini. Kita mau musyawarah. Bukan orang desa, ya. Ini orang kota dewan. Dengerin. Wajib menghargai kami dong. Jangan kamu kayak nggak peduli. Ini kok Itu yang nggak sukanya tuh. nomor satu. Kamu kami nggak peduli nggak masalah. Nomor kasat gua minta Tapi nomor ini kasat loh, Pol PP. yang urusan kamu nih. PMP. Siap. Nomor kasat Pol PP coba telepon aja. Datang nggak di ini, malah ketawa-ketawa, Pak. Tapi ya gimana ini dapil di sini? Hah? Ada yang bentar-bentarnya sedang om kena apa ini kena diskomelan perindo aja. Ngobrol. Ya Pak Arif samperin aja, kenapa sih? Dewan di sini nggak dihargai. Ya Allah, kalau di telepon atau datang aja ya. Iya, samperin ke sana Pak. Apa saya nggak mau? Nah beginilah Pak. Ini susahnya kalau di sini Pak. Harga aja kita masuk anggota Nah, ini negaranya apa sih? warganya Pak. Negaranya pakai aturan India ya, Pak. Nggak mau terima, nggak mau terima. Ya. Oke siap Pak Dandim. Saya nggak ada, saya udah telepon Kapolres juga. Saya nggak mau hari ini ada kegiatan ini. Mau saya segel. Saya datang nggak dihargain ini. Iya ini ramai warga masyarakat ratusan. Anggota dewan udah 7 orang nggak boleh masuk ini. Ya gua kesini, gua ketua komisi sama ketua komisi 2 dan teman-teman tidak boleh masuk. Khawatir nanti masyarakat. Nah, ini harus. Sekarang ada dari komisi Ini bukan komisi 1 aja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kita mau Jumatan Pak, tolong hargai kami. Kami ini Nggak boleh masuk, perwakilan kita disimpan masyarakat. di sini. Pokoknya saya kalau udah begini bilang sama bos, mau siapapun backupnya, gua tidak takut. Ini mau gua segel hari ini. Nggak boleh ada kegiatan, silakan aja. Datang ada dari polsek dari dalam nggak boleh masuk. Emang ada apa sih di sini? Hah? Terima Iya terima dong dengan baik. Kenapa nggak ada apa-apa? Kita hasil reses tadi warga masyarakat. Bapak tahu nggak di depan ada yang demo? Hah? Nah iya makanya itu.
Kita datang ketua komisi 2, saya dan teman-teman dari semua partai. Datang tidak boleh, security malah gituin. Nih ada yang nelpon ke saya, yang nge-backup PT Rainbow, nggak saya angkat. Udah beberapa kali. Mau ngapain? Nggak kooperatif Pak Pio? Hah? Tunggu aja, pokoknya kita Ada tunggu. ruangan nggak? Ke Satpol PP. Ya siap. Jangan di sini. Ya. Iya Pak Dandim. Ya udah oke Pak Dandim. Saya minta anggota Pak Dandim jangan ada mobil keluar dari sini. Intinya itu. Saya ceritain. Ya. Ya gimana? Ya. Hari sini dengerin nih Dandim ngomong ya terus. Kenapa? Anggota abang diapain? Bukan pernah diminta mediasi, tak suruh mediasi. Apa sih permasalahan itu? Kan kita itu Nggak mau dia. enggak mau telepon menteri siapa gitu. Ya udah mau menteri siapa udah kalau emang ini kita ramein aja. Ya, biarin aja ya. Siapa Dandim? Saya nunggu dan rame dulu ya. Saya udah telepon Dandim dan Kapolres juga. Saya nggak mau hari ini ada kegiatan mobil kontainer keluar juga. Istirahat. Kagak ganggu, puter-puternya. Hampura-hampura. Kagak ganggu, hampura-hampura. Jen. Aku RW ini berapa ya? Total berapa Pak kira-kira yang terjadi? Gak akan nyampe 100 kok, sedikit. Puluhan nggak nyampe. Juga nggak nyampe. Jadi banyak orang luar. Banyak orang luar. Masih titipan ya? Ya, padahal maksudnya di satu lingkungan ini tuh banyak yang menganggur. Tapi nggak bisa kita buat kerja di sini susah. Jadi nggak ada serapan. Nggak ada sama sekali ya. Kan kalau ada gejolak di masyarakat kita juga yang Jadi rela. kemarin kan kita mau aksi udah terus mediasi hari ini besok ya bau lagi ya ini nggak Pak, bau. tadi pagi pun bau Pak. Tadi pagi bau. Ya boleh tanya ke warga kami yang ada paling jauh Banyak yang nyesek gitu. ada nyesek ya ada cuman kan kita kalau nyesek kan bau Anis. ya. Iya. Rumah itu mau makan tuh. Kalau bagian itunya penindakan di Pak Yogi. Nah, terus apa? Atau Pak Yogi. Tahu kita tunggu. Ya beres. Biar beres aja. Padahal pabrik itu nggak pusing apa tiap hari di demo ya? Enggak, tidak ada lah. Iya, Biar kan kita juga sebagai wakil rakyat malu. Masyarakat udah teriak-teriak, kita pulang dari sini masyarakatnya abaikan ya buat apa ada kita. itu kok nggak keluar sih? Nggak akan keluar Pak. Pasti kita pun di dalam sini kalau bertamu ini di sini tempat diterimanya, kita, di sini. diterimanya. Iya. Dia janji mau ngajak ke dalam di sinilah tempat kita. Sekalipun tamunya RT mau RT mesti apa? Nggak pernah. Termasuk kita hari ini. Hari ini nggak diorangin. Mas kalau perusahaan benar, masyarakat juga harus tahu. Jadi jangan cari-cari kesalahan yang nggak salah. Jadi kalau memang perusahaan benar, masyarakat jangan mengada-ngada. Betul. Siap. Mau ke sini itunya. Berarti kalau udah dipoliskan sama Satpol PP dibongkar sama perusahaan? Atau pidana. Iya, fasilitas negara. Udah, video pengaruh. Ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Jadi betul nggak Iya. bau itu yang cepat ikan yang gabus. diikan itu bau tidak lebih banyak kotor. Jangan percaya barang ini. Mana RT tadi mana Pak RT? Pak RT mana Ini Pak Pak RT? RT. Boy. Ini Pak RT, perwakilan lingkungan. Ayo Pak Arif temenin. Satpol PP. Temenin coba. Lihat editing. Nggak bisa kita masuk ke sana, Pak. Iya, memang bukan, memang betul nggak bisa karena ini bukan lahan kita Pak. Tapi kalau didampingi perusahaan dengan Satpol PP, kita bukan mengada-ngada. Apa aspirasi dari masyarakat terkait bau, terkait saluran irigasi? Ayo kita lihat.
Tapi saya tidak mau juga masyarakat mengada-ngada. Gitu loh. Insya Allah nggak mengada-ngada masyarakat. Iya, makanya ayo kita lihat. Kami ambil yang terjauh bau dari Ya. masyarakat. Kunci dikunci. Mana setrennya? Setrennya mana itu temawal si Arif? Izinnya ada enggak PBG-nya? Saya minta SLR-nya. Hah? Iya pasti lah. Oh, ini yang bikin bau, sekarang kan udah bau. Ya karena aja bau. Iya. Apalagi Oh ini nih, ini lihat nih. Coba lihat nih. Atuh gimana ini? tolong dia rek ke bau kumaha Pak. Pak Arif, coba diperbaiki atuh ini, dibikin kedap gitu loh. Kayak begini mah atuh pantas, itu ke belakangnya bocor ke warga. Lihat tuh. Terus bising. Atuh begini mah atuh bener Pak Arif. B3 ini mah. Katanya bukan B3 kata Pak B3 Arif. ini. Telan aja telan. Kalau nggak percaya. Atuh ini mah atuh abu. Ini lihat sampai kayak gini. Apa benar kayak gini? Iya kan nih Anita. Bapak Bambang, tuh videoin. Malah enggak dipal yang Pak. Ini kenapa begini? Ini masalah Papio, ini solokannya nih. Atuh lihat ini semua. Iya. Masa Iqbal kayak gitu. Ini yang kadang dibuang. Dan juga ini pakai bahan bakar itu ya, bukannya gas. Gimana dia? Gimana ya? Jadi pihak UPT aja selama ini udah kirim surat 2 kali tidak digubris, nggak boleh masuk. Ini lihat limbah-limbahnya, ini 3 limbahnya. Ya kita akan rekomendasikan untuk Mana perusahaan nih? kita segel dulu, nanti biar Bang, lu pihak perusahaan garis urus padan dulu pagar. perizinannya dan yang lain-lain. Kita tidak melarang untuk perusahaan investasi ke depan, tapi perbaiki. Tapi gue yakin nggak dapat dalam seplen ini. Tapi tetap aja harus ngikutin aturan. Bisa harus garis padan pagar. Kita belum lihat statementnya. Walaupun Kan dia ada GSP. Kalau aturan, ini kan dulu pakai PPT Pasika, iya kan? Kan gue mantan bro, mantan pengawas, gue apal banget sama perizinan. Kalau ini wajar, Pak Arif bilang tahun 1984. Tapi kalau yang belakang Bapak kurang ajar. Kalau kami yang mendekati perusahaan. Jadi bukan kami yang mendekati, tapi perusahaan Yang belakang itu mendekati. mana coba? jauh Pak. Kenapa, Arif? Jauh di ujung, Pak. Ini saluran air drainase dulunya. Iya betul Pak. Desa. Ini drainase desa masuk ke perusahaan nggak dirislah. Atau dirislah ini. Mestinya mau bikin resapan sendiri. Coba ini angkat nih Papio, pasti ini putih. Putih orang di sananya putih tuh. Jadi saluran ini dipakai ngebuang untuk pembuangan ini. Ini yang dari warga ya? Dari warga Pak. Hah? Nanti samain dengan tablet. Sesuai enggak? Mau setmennya minta ini. Bangunan itu juga kan baru tuh. Ya Dia makanya ini kita nggak bisa ngecek kalau data itu kasih kita. Tapi sekarang kan sudah ada dokumentasi nih. Sudah didokumentasi. Foto-fotoin. Iya lihat. Foto-fotoin produksi mana, produksi apa ini. Yang penting Pak Firman warga
kemarin kan lagi. Tapi di luar mana bangunan ini sama warga? Warga lah. Ini belum jalan dulu. Tuh, limbahnya tuh. Ini buat kemana? Sudah ke sana kabut 3-3. Jadi 2 Ya. sampai ke 2. Ya, Pak. Nih. Ini nih. Bukan salurannya diambil nemboknya di sana. Cuma kita ngobrol orang yang masih ngobrol sama itu. Mati nih berarti. Apa mati total? Kita lihat nanti batas tanahnya dia ada posisinya ada di mana. Iya. Di sini nggak mungkin sono tuh. Masa Iya kan, iya mestinya tembok itu adanya di sini. Ini nggak boleh di. Kalau anak kecil masuk lewat gorong-gorong ke sini dianggapnya pencuri. Padahal main di saluran. Ya, Bro. Ini diri selah nih. Nyambok, bukan? Setelah tanahnya kembalikan ke masyarakat. Biar bisa bermanfaat buat masyarakat yang lain. Hah? Aku nggak mungkin. Coba lihat ya. Masa saluran ada di dalam? Kan realnya ini sekarang. Secara real udah kelihatan ini. Ayo ke bangunan belakang Bapak coba. Makanya di sini ada saluran. Didokumentasi udah, Om? Oh iya. Kan ini saluran ini. Iya, ini nih. Nah, berarti kan salurannya ini masuk ke dalam nih. Gitu loh. Nah ini saluran kan besar, jadi masyarakat kebanjiran atau pantas aja. Itu bahasa Indonesia, Pak. Tapi yang pendek nih Pak, ada yang tinggi di belakang. Yang bau tuh ini nih. Panjang salurannya. Waduh. Mas, pembuangannya kemana? Terus? Salurannya? Saluran pembuangan keluar? Pak, ini pembuangan kembali keluar kayak mana? Tadi belakang Pak, tadi pokoknya di luar pos-pos. Ini lubangnya mana? Kita supply PT Nambo. Apa ini? Oh di bawah sini kali. Kali mana? Kali yang tadi dari sana. Bukan yang tadi yang dimatiin. Pak, sampai ke belakang. Dibuangnya ke belakang, Pak. Hah? Lipat titik ini. Ini di belakang ini disuruh buka aja, Pak. Pak, ini ada jalur Doraemon. Enggak, ini ada jalur Doraemon. Disuruh buka aja ini. Nggak bisa. Sudah. Bukan jalan lewat sini, Pak. Jalan. Enggak lewat sono, enggak lewat orang itu. Lewat jalannya ini. Jalan desa ini. Jalan desa. Dulu belum desa jalan. Jalan warga. Jalan warga itu warga buat jalan di tanah milik orang lain. Apa memang itu punya jalan? Orang tahu lah Udah nggak tahu. jalan. Iya. Ayo nanti. Kalau Pak Haji dia dijual lagi ke PT. Dan dia berarti anak pribadi. Nggak salah jalan mah. Ya. Negara yang ini Pak, B3 batu bara, aslinya kita kan punya jadi negara B3 batunya ini semua kalsium ini dari alam bau mengingatnya kan ada seberapa batu tapi kita bisa ini izin juga ini kolam tidak boleh begini harusnya di bawah ini cuma untuk batu untuk water system tadi ini Lagi
Itu. Saya sih membantu ngomongin. Iya. Kalau bang sini kali ya? Apanya ini PT Pak? Orang-orang. Iya. Pak. RT. Yang kerja ya. Ini kos-kosan. Kayaknya Mes karyawan tuh. Mes Rainbow. Tapi karyawan orang asing ya. Luar. Oh, untuk orang luar. Pertanyaan Bu, per semester, periode per semester kita pakai manifest juga Bu. Ya, jadi kita ada dua, Sangipa sama Fly Us. Jadi, ya. Pak. Ya. Saya Anton Widianto di salah satu direksi Siap ya Pak. Gimana ini Pak? Simpulannya Pak? Seperti apa Pak? Saya Ketua Komisi 1 pertama kan tadi kita habis resesnya puluhan warga kan bawah itu kan, makanya kita tadi lihat, tapi kita menemukan beberapa. Saya sih pengennya saya pengen set plan Pak. Set plan isinya mana perusahaan ini, set plan apa lagi? BG, SLF-nya, Semua dokumen yang semua dokumen kita udah pernah serahkan kok Pak. Ke siapa? Baik. Di DLH semua kita ya, terus serahkan kok. Kenapa dari UPT ada datang ke sini ngirim surat tidak bisa juga? Dari UPT Kabupaten Bogor mengirimkan surat tidak pernah sampai juga ke sini. UPT-nya mana? UPT-nya mana? Alih-alih kapal sama alih. UPT Om. Saya maunya kan Bapak juga nggak mau kali itu di depan demo terus kan. Nah iya makanya saya mau gimana baiknya menyelesaikan. Kita tidak melarang di sini Pak Bapak, tapi Bapak harus sama masyarakat ini sebenarnya Pak. Oh iya nggak usah ngomong 25 tahun. Iya 25 tahun. Saya mau nanya penyerapan warga di sini berapa ini tenaga kerja? 35 orang. Hah? Lebih 35 orang. Untuk warga sini ada 35 orang. Benar, 35 orang. Kalau di tempat saya paling ada 5. Ini apa? Lu ngirim surat udah berapa kali? Kita 2 tahun. Nggak ada respon. Nggak bisa masuk Pak. Oh nggak bisa masuk. Tadi saya aja nggak bisa masuk. Susah sekali Pak masuk ke sini Pak. Susah banget. Maksudnya ada apa gitu kan maksudnya? Iya. Sebetulnya gini, Bos. Kita ini datang ke sini mewakili dari masyarakat. Tim ini komunikasi dengan baik. Iya. Ya kita datang ke sini, yuk kita silaturahmi. Ini kita masyarakat komplain tentang masalah limbah lah, bau lah, segala macam. Kita pengen benar ada di sini benar nggak? Makanya kita tadi belakang keliling supaya udah ternyata memang ada beberapa hal yang memang menyalahi aturan. Pandangan-pandangan dari kemarin. Makanya kita ingin klarifikasi kadang-kadang kawan-kawan semua yang berkaitan di sini ini menyelesaikan suatu masalah ini gitu Pak. Jadi Pak Bio dari Komisi 2, Pak ini Komisi 2, saya juga kerja, saya Komisi 1. Ya di sini kita sih ingin kondusif Pak, nggak mau akhirnya pun rame. Masalah itu Pak, masalahnya tadi kalau misalkan data kita terima dengan baik, insya Allah kita tidak ada masalah yang bahas lagi. Ternyata memang tadi kita tidak kooperatif, ya harus seperti apa sebagai perwakilan rakyat, saya pun dituntut, gitu Pak izin. Ya kita kan udah bermediasi sama tokoh masyarakat Pak Burhan. Lalu Pak Burhan gimana? Kira-kira seperti apa Pak Burhan? Iya, ini kalau sekarang dibantu gimana? Mediasi itu kan masih berjalan Pak dan series mediasi pun tetap warga komplain tetap ada bau dan sampai dan belum ada titik kami reses ya salah kami menyampaikan aspirasi itu dan dari dewan kan ingin memfasilitasi seperti apa. Iya. Seperti itu dan memang hari ini kita datang ini biar tahu benar permasalahannya apa dan solusinya kan nanti bisa terlihat karena selama ini PRT PW pun ya dari lingkungan masih tidak bisa untuk kebenarannya seperti itu. Cuma kalau mau dicari kesalahan banyak Pak. Semua orang pasti punya salah. Semua orang. Iya nggak? Betul. Tadi juga Bapak kan itu ada selokan. Makanya kita pengen lihat setnya itu biar tahu bangunan yang di belakang ini di mana ini. Oper KDB atau tidak gitu aja. Kira-kira setelah bapak-bapak sekalian udah keliling kesimpulannya seperti apa Pak? Ya kita mau lihat Gini Pak,
kesimpulannya seperti apa? Jadi, dokumen yang ada yang Bapak miliki, perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Bapak beri ke kami. Iya. Itu aja. Ya kita ini sesuaikan. Yang mana yang kalau ada kesalahan kita perbaiki bareng-bareng. Iya kan? Baik. Seperti itu. Kita akan siapkan, Pak. Iya, jadi Kita gini akan Pak, siapkan. kita nggak mau, Bapak kan ini investasi di Kabupaten Iya, Bogor. betul. Saya tidak melarang, Bapak nggak usah telepon menteri ini itu nggak usah Pak. Bapak tinggal di wilayah Kabupaten Bogor. Kalau kita mau cari kesalahan, Bapak mau telepon menteri ya. Kalau Bapak dilihat, menterinya lihat juga mungkin kan. Tadi saya tanya, katanya nggak ada B3 di sini. Tadi ada tulisannya di sini B3. Ini siapa dari India ini ngomong tidak ada B3. Ya kita juga kan bukan nyari kesalahan Pak. Maksud saya beresin dulu sama masyarakat bagaimana. Ada yang nelpon saya Pak. Saya tahu yang backup di sini. Nelpon saya nggak saya angkat. Nanti aja saya sudah keluar gitu. Saya nggak mau, maksudnya di sini rame. Bapak mau emang tiap hari di ibu-ibu di situ terus. Kalau yang saya habis bingung, kita ini pabrik sebenarnya tidak ada dampaknya sama sekali. Enggak, dampaknya maksudnya Pak Buran, tuh dampaknya itu orang yang tersakiti, yang terdampak, yang betul-betul dirugikan seperti apa? Bapak tinggal aja di belakang, biar merasakan asap itu. Udah. Ya, Saya pakai dulu. ini Kita kalau suruh kita diizin ini ngomong. faktanya, kita ini selama ini lihat aja. Produk kita ini aman. Iya, sebenarnya nggak ada ya yang dipermasalahkan loh, Pak. Tapi kan keluarga masyarakat itu bau Pak, itu kan. Bapak enggak ini. Namanya perusahaan ya sedikit bau kan. Sedikit dari mana Bapak? Saya tadi evaluasi, tadi kita usahakan. Ya tadi saya lihat di situ masih kami seperti ini, katanya Bapak udah 35 tahun di sini. Iya, kita cari usahakan ini. Mengenai bau kita. Saya kalau mau nyari kesalahan Pak, saya bisa juga telepon imigrasi. Iya. Ya, pegawai di sini yang orang luarnya visanya ada, visa apa atau apa. Saya nggak mau cari kesalahan, yang penting karena saya tadi sama Bu Camat di sana komplain masyarakat, silakan beresin. Iya. Jadi untuk sementara gimana Pak? Pak, gini Pak ya, Iya. saya udah hampir 12 tahun ya dapat puluhan di sini, masyarakat di sini ya. Beliaunya udah 20 tahun di sini Pak. Ya, Tapi di sini. dulu ya, baunya nih dari limbah Bapak buang limbah juga. Saya ngelihat dari awal Bapak datang senyum-senyum seperti nyepelekan kita ya. Ini jangan main-main Pak, kita datang. Ini serius, kita sudah ninggalin sholat Jumat dan lain sebagainya. Dari kita reses kita sudah di demo untuk kesini. Ini Bapak santai-santai aja. Jadi bukan Bapak ini udah melanggar Pak, ya. Contohnya aja ada jalur irigasi, 3 jalur irigasi, Bapak udah pakai, udah tutup jadi bangunan. Saya dapat laporan bukan dapat laporan aja, ya. Saya lihat langsung. Ini kan harus dirislah dulu Pak. Diserah terimakan. Bapak mau ganti dengan masyarakat bagaimana? Terus namanya saluran air itu udah tidak bisa ditutup, tidak bisa dibulak belok karena alam udah ngebentuk saluran airnya ke situ. Ini Bapak senyum-senyum ya kayak tanpa dosa. Saya bingung makanya Bapak nih. Ya, Bapak ya sekarang sudah perbaiki apa Pak? Kita ngelihat gudang limbah Bapak, ruangan limbah Bapak berantakan, air bisa masuk. Hujan kalau air kena banjir kemana-mana. Lihat ada juga saluran air Bapak itu yang udah milik adat ya, Bapak pagar di luar. Nah ini juga udah tidak jelas gitu ya. Bapak tutupannya berapa ini? Terbukanya berapa? Tahu dong kalau sudah lama. Jangan merasa ini. Bapak udah 35 tahun di sini. Iya. Bapaknya. Pendirinya pabrik. Pak Anton? Saya sendiri baru 10 tahun. Iya kan harus udah ngerti lah, jangan karena 10 tahun, 1 tahun juga harus ngerti. Iya. Bapak kok nggak ngedenger sih tadi ada Pak RT ya. Sekarang Pak RT apa masyarakat di sini ajakan reaksi beberapa anggota, beberapa orang mengintimidasi, kadang-kadang bolak-balik. Nah, ini apa permainan apa? Kita udah tahu Pak ya, presiden yang baru ini tegas. Jadi tidak pandang bulu. Ya, biarpun Bapak telepon menteri. Iya. Bapak tahu menteri pendidikan kemarin diganti gara-gara apa? Di demo kan? Ya maksudnya nggak usah mau backup lah. Bukan mau backup. Ya bukan, saya udah dengar info Bapak telepon menteri kasih Bukan ini. masalah Bapak. Nah, Karena sekarang gini aja, udah Bapak. Dari UPT aja saya mau tanya. Ada pelanggaran nggak ini? Kolam tuh gimana tadi kolam? Arusnya itu gimana?
kan ntar akhir pembuangan limbahnya itu Pak, harusnya kan ntar masuk ke bawah akhir yang ke kolam ikan itu Pak. Tapi ini dibalik. Posisinya dibalik. Nah, iya, nggak boleh itu. Jadi Pak Ketua Komisi ya, saya jujur aja orang hukum ya, saya udah melihat pelanggaran yang ada di sini ya. Lebih baik ini disegel untuk segel pengawasan. Oke. Gitu ya. Kalau kita hanya keluar dari sini, tidak ada reaksi di luar, apa hasil kita? Itu telepon dulu Pak. Apa kan masyarakat? Sampai di mana itu? Ya. Jadi Bapak nanti kaitan dengan selanjutnya Bapak harus koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan Komisi 1, Komisi 3 ya, dengan Kecamat. Udah nggak usah, wah saya nggak melanggar, ngapa nggak ada, bikin kita naik hitam ya. Pelanggaran pasti ada Pak. Bapak udah punya SLF-nya ini? Punya SLF-nya? Hah? Ada kan SLF. Sertifikat layak fungsi. Iya. Ada. Ada. Iya, tapi setakat aja nanti di Jakarta. Jakarta. Iya. Ada sama sekali. Ada sih ada. Nggak ada lembaga sebentar aja. Gudang jadi. Udah bro, sekarang kejadiannya ketua. Kita nggak dapat dari sini. Ada beberapa SKPT yang menangani itu kita telepon. Kita minta arsipnya. Iya, betul. Siap. Aja. Siap. Solusinya seperti itu. Atau kita nunggu di Jakarta, nunggu habis waktu. Iya, pokoknya Bapak intinya. Iya. Ya, apa yang disampaikan teman-teman, ya silakan aja. Harusnya Bapak kan dari Jakarta tadi ya? Iya. Kalau niat Bapak, tadi Pak Arif ngomong ada di Jakarta katanya. Ini bawa aja. Saya sering kok sidak silaturahmi ke perusahaan di Jakarta, maksudnya ini datang kooperatif. Saya mau masuk sama Bu Camat tuh ini. Berarti Bapak ini di Kecamatan Beliau. Masuk nggak boleh, security mana? Jadi di sini tuh kayak jagoan semua di luar. Gitu ya? Kami ini mewakili rakyat hampir 2 jam. Baru saya masuk perusahaan itu seperti begini, seperti di sini. Karena dari pihak sini kan belum ada informasi dari itunya. Kan ada ini di sini. Masalahnya kan belum ada informasinya, nggak tahu seperti apa. Tolong Coba Pak RT, keluhannya Pak RT sampaikan. Yang tahun sebelumnya disampaikan ya, bau apa sampai. Saya mantan karyawan di sini nih. Iya. Iya. Mantan karyawan. Ah iya. Dulu juga emang saya waktu itu dikeluarin di sini tanpa sebab Pak, dikeluarin juga gitu kan. Entah apa gitu saya nggak tahu. Terus sekarang saya sebagai seorang RT nih, Pak Anton ya. Iya. Itu tiap hari saya sampai warga itu dibilang, "Woi Pak RT ini banjir, anjing," bilang gitu kan. Saya langsung deks gitu kan. Tiap hari saya dihajar sama warga Pak. Masalah baunya itu. Ya kalau begitu saya nggak bisa kerja kalau sendiri Pak, jujur aja saya. Tiap hari saya dibombardir sama warga Pak, jujur aja. Terus masalah banjir itu Pak, yang kemarin itu kan. Banjir itu dari hulu. Iya, karena di sini ditutup. Karena kan di sini ditutup semua Pak. Banjirnya di hulu apa di hilir? Dari sini, dari ruangan air itu kan ada hulu di sini buat masuk ke sini kan. Karena di sini ditutup. Nah, di sini ditutup juga. Terus kemarin sempat ada apa sih? Saya dipanggil kemarin ke Polres tuh. Laporan lah Remo. Nah, saya dipanggil kan. Laporan polisi. Laporan polisi saya dipanggil ke Polres. Kenapa? Abang dilaporin bagaimana? Iya, maksudnya diminta keterangan lah kasarnya gitu. Diminta keterangan. Tapi kan keterangan itu sampai 6 kali saya dipanggil. Tuh. Berapa jam? Nah, di intimidasi itu saya di apa ya? Sempat di BAP itu 9 jam. Ya udah lah RT. Saya bilang, Bapak biarpun saya dikebukin sampai mati gitu kan. Silakan aja. Suruh ngaku saya. Ngaku apa? Yang katanya yang ngejebol ini siapa gitu kan? Ngejebol apa? Saluran ini. Tembok. Saluran itu kan memang pemerintah. Iya, mungkin masuk ke Rembo. Atau kalau masuk ke Rembo bukan masalah saluran Pak. Itu waktu tembok kita dijebol. Iya, karena banjir. Mungkin karena banjir kita kan nggak tahu. Ya seperti apa. Sebentar. Kan saluran itu dari hulu kan ke hilir. Nah saluran itu masuk tidak ke dalam PT Rembo. Kenapa ditutup? Salah Kita gimana? nggak tanya dulu. Itu temboknya gimana deh? Seperti apa? Bukan Pak Rio yang nanya ini bukan masalah pembobolan. Sebentar ya. Dengerin dulu saya sebentar aja. Kan saluran nih. Saluran sebelum ada pabrik itu berbentuk saluran. Ada saluran. Dulunya nih. Nah sekarang saluran itu setelah ada PT Rembo, saluran itu masuk tidak ke dalam PT Rembo. Masuk setelan enggak? Enggak, masuk tidak ke dalam PT Rembo saluran itu. Masuk tidak?
saluran masuk ke dalam. Bapak beli tanah itu tidak termasuk dengan saluran. Ya dong. Mestinya saluran itu ada di luar supaya tidak banjir. Akhirnya karena saluran ada di dalam, masyarakat banjir, solusinya seperti apa? Pak RT didesak oleh warga. Coba kalau saluran itu adanya di luar, tidak ada di dalam PT Rainbow. Rainbow tidak terganggu, masyarakat sampah menumpuk, dia bisa kerja bakti. Jadi kalau memang bukan haknya, saya berharap jangan diambil oleh perusahaan supaya tidak ada gejolak. Kita malu, Pak. Gitu loh. Makanya saya berharap nanti di sini ada UPT, tolong di BAT saja. Kemarin UPT sudah kirim surat, 2 kali tidak ditanggapi. Mereka perwakilan dari pemerintah daerah. Tolong di BAP, apa hasil dari BAP? Saya berharap Rainbow memperbaiki supaya Rainbow usaha juga enak. Warga tidak komplain, Rainbow juga usahanya tenang. Mana-mana lahan yang bukan milik Rainbow keluarkan. Bangunan-bangunan yang kira-kira bakal menimbulkan polusi buat warga, tolong dibenahi, dibikin kedap, dibikin cerobongnya yang benar, supaya enak gitu loh. Kan nggak lucu, Pak, gitu loh. RT memperjuangkan banjir untuk masyarakat, saluran masuk ke dalam perusahaan, RT di BAP. Padahal saluran itu milik pemerintah. Itu masalahnya di BAP karena kita mau klarifikasi siapa orang ini. Kita juga akan memaklumi, Pak. Dari kita itu pertanyakan itu tidak ada yang mau bukan begini. Kalau ngaku kita juga akan klarifikasi. Begini. Kita nggak akan nuntut kok. Bukan. Sebetulnya kalau saluran itu tidak diambil oleh perusahaan, ada tidak kejadian ini. Iya. Ya itu kita loh. Belum begitu tahu ya. Iya, kan begini loh. Kayak apa? Pak, saluran yang harusnya tadi dari hulu ke hilir tidak ada hambatan, sekarang ada di dalam perusahaan. Itu saluran dulu kecilnya, saluran waktu aktif tempat main anak kecil. Betul tidak? Iya. Kalau ada anak kecil main ke dalam saluran, saluran ada di dalam perusahaan, dianggapnya pencuri. Ya enggak? Karena salurannya ada di dalam perusahaan. Coba kalau saluran itu adanya di luar, tidak diakui, masyarakat bebas. Kan kita tidak tahu kalau sampah menumpuk di dalam oleh perusahaan tidak direvitalisasi, oleh warga tidak boleh. Makanya saya berharap tadinya kita tidak mau ke sini, Pak. Kita lagi reses di kecamatan, di demo oleh warga. Warga itu adalah menyampaikan aspirasi ke kita. Saya berharap perusahaan juga kooperatif. Kita cari solusi bareng-bareng, Pak, supaya Bapak usaha enak, tidak didemo. Terkait bangunan-bangunan yang menimbulkan polusi, tolong diperbaiki. Yang tidak ada izinnya dibenarkan. Saluran-saluran yang sudah ada masuk ke dalam, dirislah saja. Jadi rislahnya nanti kembalikan lagi ke warga untuk tempat tempat rapat atau bikin balai pertemuan. Cuman yang penting kan begini. Mestinya saluran itu hitung dulu tanah Bapak, saluran itu adanya di belakang buatkan, gitu loh. Jadi tanah Bapak jangan di saluran, dibikin di belakang pagar Bapak itu saluran untuk warga, supaya tidak banjir. Sekarang warga dari hulu alirannya masuk semua ke Rainbow, warga tidak bisa membersihkan, gitu loh. Terkait pembuangan limbah, tolong diperbaiki, Pak, supaya itu tadi. Kan kita tidak tahu namanya limbah itu, Pak, memang tidak saat ini, Pak, perdampaknya kita nggak tahu 10 tahun ke depan, gitu loh. Makanya mumpung ada perwakilan dari dari DKPP, nanti biarkan dia mem-BAP, melihat keseluruhan bareng dengan PUPR terkait saluran irigasinya, DLH terkait limbahnya. Nanti tolong Bapak kerjasama dengan bidang terkait supaya kita dilihat oleh masyarakat. Ada tidak wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi terhadap Bapak. Itu sudah saya lakukan. Makanya saya berharap supaya Bapak usaha juga nyaman, tenang. Kalau memang ada Satpol PP dari sini nanti dia melakukan penegakan perda, dibiarkan saja. Yang penting nanti Bapak diperbaiki, ya Pak ya? Iya, siap. Gitu Pak Anton. Ya, saya pesan lagi. Nanti kan Bapak udah ngobrol sama warga masyarakat. Biar nggak demo-demo lagi ya. Janji Bapak kemarin itu apa Pak Buran? Nanti itu tolong
cepat selesaikan. Iya, jadi memang izin Pak, Bang, sebenarnya memang proses mediasi lagi berjalan. Cuma tapi dari pihak MUI masih aja mengeluarkan polusi. Itu yang jadi bikin kita pun yang mencoba mediasi ditekan dengan warga. Mereka saya bilang Pak, tolong redam dulu, hentikan dulu, stop dulu, biar nanti proses mediasi ini humanis. Kita lagi cari solusinya. Makanya terkait masalah ini kita ingin mempertanyakan sebenarnya izin dulu itu gudang Bang yang kita berikan oleh warga, tapi digunakan untuk produksi. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Kalau kita bicara Ini bukti, produksi? ya yang di belakang, itu. Di mana Pak? Izin gudang kok Bapak produksi? Itu kan izinnya gudang. Nggak disepletin gudang izinnya. Tapi digunakan memanfaatkan lahan sini pergudangan apa? Yang belakang. Kan ada pengembangan tuh. Belum bisa masuk, bahkan harus disetkan dulu Pak. Ya. Karena dia udah ngirim surat 2 kali nggak di ini. Pemanfaatan lahan kan di PP sudah ada. Di sini kecamatan Sukarado khusus yang bisa cuma Peruntukan uangnya Pak. iya peruntukan Kita juga kan tekanan dari warga. peruntukan uangnya ini pabrik boleh pabrik atau hanya pergudangan juga di situ gitu. Kalau kita dari regulasi yang baru untuk PP1 Pak, ada pembatasan lahan Pak. Ada pembatasan lahan Pak. peruntukannya apa nih? Di PP peruntukan boleh peruntukan uangnya yang penambahan harus lihat regulasi terkait izin awalnya Pak. Yang penambahan gitu Pak. Jadi kan kami harus tutup dokumen perizinan, lihat dulu izin dasarnya Pak. Kalau izin dasar KPI itu ya, ada peruntukan. KPI peruntukan. Pada saat dulu belum tahu Pak. Itu sekarang itu belum tahu. Ini kan dari dulu. Ya, enggak yang belakangnya. Tambahan ada yang Untuk baru tahu yang belakang ada dokumen Ya. itu. Belum bisa dilihat. Kan ada perubahan ya Ya, pertahanan 2024 Pak, baru Pak. sebetulnya di dinas terkait sudah tahu peruntukannya peruntukan ruang itu Ya, desa kan titik koordinat kan. Delinasi koordinatnya Pak. Kadang kalau misalnya bergeser 5 meter pun ada kemungkinan berubah. Kemungkinan ada industri karena titik koordinatnya kita nggak tahu Pak. Iya, Pak. Saya kuliah harus ada titik Harus Pak. koordinat. Harus nanti pakai titik GPS Pak. GPS. bukan maksudnya peruntukan ruangnya ini PP Variatif Pak. Kalau di Sukaraja variatif setahu ada. saya di desa Simandala itu tidak ada peruntukan untuk pabrik produksi saat ini gitu Pak. coba tanya ya nanti makanya kan nanti kan sampean tadi saya bilang ke Pak Anton tolong di BAP aja apa-apa nanti hasil temuannya berikan supaya diperbaiki Pak Anton ya Pak Anton ya terkait polusi tolong gimana caranya dibenahi supaya tidak mengganggu lingkungan supaya Pak Anton nyaman saya juga nyaman Pak gitu saya juga nggak mau Pak di demo-demo sama warga jadi Pak Anton usaha nyaman saya juga sudah menyalurkan aspirasi masyarakat supaya tidak ada lagi kerisikan ya Pak Anton ya makasih Pak Anton mungkin begitu aja Ya, nanti itu udah nyampe mana? Izin Pak, harus bersurat lagi atau bagaimana? Bersurat lagi aja. Bersurat lagi aja. Biar kembali. Jadi ini aja nanti pemulaan kita juga kan nggak mau media rame ini. Kalau mediasi mau diatur kapan lagi di kecamatan aja, biar yang MOU kemarin itu komitmen sebetulnya biar beres. Ya. Nanti di lain waktu. Kita sih lagi proses Bang, lagi proses mediasi. Memang belum. Proses saya minta juga kan sekarang ke warga nih kalau kita udah ini ya udah nggak usah dilakukan kita udah dalam kan nanti kita tunggu hasil iya kita kan udah pengawasan nih biar nggak usah demo lagi jadi mediasi nggak usah masang spanduk-spanduk nggak usah demo lagi di mediasi dikelirkan dulu ya paling ini kan disaksikan oleh teman-teman nih dari Dewan kita minta rembonya kooperatif aja artinya kalau memang dari mediasi ini kita yang penting warga nggak teriak nah jangan sampai kita lagi sedang mediasi tapi masih mengimbaukan bau asap dan lain-lain itu yang kita jadi itu aja kita minta evaluasi juga kan jadi gini ya kalau Pak Burhan bilang begitu itu operasional iya tidak mungkin ya tidak mau kalau ini operasional berjalan terus tidak mau membuang limbah harapannya nggak mungkin ya bertahap lah bertahap makanya tadi BAP tidak bisa dari lingkungan hidup ya dari PUPR dari DKPP, nah itu DLH, 3 dinas itu harus ya. Karena kan ini kalau kita lihat, saya mantan komisi 3, ya mantan komisi 4, komisi 2, apa Pak, ya, apalagi Bapak juga kalau hitung-hitung di BAP dengan kasar mata banyaknya gunungan Bapak harus dibongkar dari lahan hijau, banyak lahan hijau, gitu, ya. Tapi yang itu Bapak sanggup kan nih sekarang nggak buang nih seminggu aja limbah. Saya mau tanya, serius? Ada bau dulu apa dulu itu kan? Iya. Itu redam Pak. Kita berupaya Pak, jujur. Saya dilema.
kita di satu sisi mewakili warga masyarakat. Ketika di sini ternyata masih ada riak, dianggap kita nanti ada apa-apa. Makanya kalau kita sama-sama kooperatif, sama-sama cari solusi, jadi kedepannya kan jadi baik kembali ya. Sebenarnya tuntutan kita nih, Bang, tuntutan kita sebenarnya relokasi. Relokasi apa? Pabrik, karena ini banyak dampak yang memang nggak kita. Ya kalau misalkan Tadinya ada perubahan dari misalkan PP1 ke PP2 ke PP1 bisa aja. Kalau itu pasti ada apa surat pemberitahuan bahwa sekian tahun untuk mempersiapkan pindah. Iya. Kita kalau itu memang ada Karena itu waktu. karena belum pernah, jadi nggak pernah selesai masalahnya. Jadi asal ya. Tapi mudah-mudahan setelah pertemuan ini Pak Anton, saya berharap perusahaan membenahi terkait limbah, terkait polusi, ya, supaya tidak air bersih di sini pakai PDAM, nggak pakai. Ada berapa sumur apa artesisnya? Ada 5. Saya berharap izinnya dibuat. 5-5-nya ada. Berapa? Ada tapi kita nggak ngeliat data. Jadi PAD setiap bulannya dari satu sumur berapa? Iya. Total pemakaian dari 5 sumur berapa debit air pemakaiannya setiap bulan? Ya paling gini Bang, kita dari warga mau intinya apa yang menjadi ketentuan aturan, izin-izinnya kita tolong dikoreksi juga, dievaluasi. Jadi betul dilihat benar nggak, jangan katanya ada tapi kita nggak lihat faktanya. Dan kita udah lihat visit di lapangan, bangunan-bangunan yang ada. Kami jujur aja yang kami curigai coba dulu itu Rainbow minta ke kita izin warga untuk gudang penambahan yang belakang tadi. Tapi faktanya sekarang ada cerobong di situ. Nah, kita jadi produksi. Udah kita lihat lagi Ya, produksi. itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Ada mesin-mesin. Karena memang di pemanfaatan uangnya ini penggilangan. Iya. Ini kalau yang dulu awal masih oke. Itu kan sudah kesini kan udah beda PP1 Pak kan. Udah nggak mungkin ada izin lagi produksi kan. Nah itu yang jadi masalah. Warga. Tahun berapa izinnya Pak? Ini berakhir Tahun? masih berlaku sih Pak. 5-5-nya? 5-5-nya. Kompensasi ada selama ini PT hanya itu 5 juta per